Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya. Sebelum memulai pembelajaran, salah satu mohon untuk memimpin doa terlebih dahulu ya, biar lancar kegiatannya. Sok. Ya, monggo, Mas Vio, silakan. Sebelum mengawali kegiatan pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya awali dulu ya. Saya tes semangatnya dulu. Selamat siang. Mantap, tepuk tangan untuk kalian. Ya. Nah, terima kasih teman-teman. Meskipun udah siang, tapi ketika saya ngomong selamat siang, responnya luar biasa ya. Berarti kalian semangat untuk memulai pembelajaran hari ini ya. Hari ini yang nggak berangkat siapa? Nihil ya. Berarti berangkat semuanya. Alhamdulillah sehat semua. Semoga semuanya diberi kesehatan selalu ya teman-teman ya. Oke. Ya, seperti biasa teman-teman, dalam pertemuan kali ini Pak Albar ingin menyampaikan suatu materi ya, yang ibaratnya materi ini itu ada di kehidupan kita sehari-hari, yaitu rapat tentunya. Ya, Pak Albar awali dulu di materi ya, buka dulu ya maksudnya di PowerPoint sebentar untuk materi manajemen rapat. Nah, di dalam rapat, di dalam suatu organisasi teman-teman ya, kantor maupun sekolah gitu kan, PT juga gitu kan, pasti akan ada yang namanya rapat, pasti ya. Nah masalahnya adalah biasanya di sebuah perusahaan itu kenapa sih harus diadakan rapat? Barangkali ada yang bisa menjelaskan mungkin. Mas Vio, coba. Kenapa di suatu perusahaan itu pasti ada rapat gitu loh. Mau rapatnya sebulan sekali, seminggu sekali, kenapa harus ada rapat? Biasanya adanya rapat itu kalau misalkan kondisinya itu mau gimana sih gitu. Contoh aja. Contohnya Kak, Ya, seperti rapat mengenai event, ya, sama rapat mengenai kegiatan seperti LDK. LDK. Nah, itu berarti organisasinya apa itu? Organisasinya itu OSIS. OSIS ya. Ada lagi mungkin selain OSIS? Keluarga ada rapatnya enggak? Biasanya keluarga kalau rapat apa? Warisan gitu ya. Oh berarti ini ada yang udah pernah dapat warisan? Oh belum. Barangkali udah ada yang dapat, berarti luar biasa dong. Gitu. Bagi-bagilah ya. Ya, jadi gini teman-teman, pengertian dari rapat itu sendiri adalah suatu pertemuan ya, pertemuan atau kumpulan yang sengaja direncanakan. Kenapa sengaja direncanakan? Karena dalam rapat itu tentu akan ada masalah yang harus dibahas. Biasanya masalah terkait dengan mau diadain sebuah event, itu yang pertama. Nggak cuma ada event doang, ya, tapi yang jelas ketika perusahaan itu lagi mengalami masalah ya, masalah itu rapat itu nggak cuma event ya, tapi misalkan kalau ada masalah kayak kira-kira ada bentrok antar pegawai, itu juga perlu yang namanya rapat. Kayak misalkan gaji pegawai itu kenapa nggak cair-cair, nah gimana solusinya ya dirapatin gitu loh. Gimana caranya supaya pegawainya nggak pada mundur karena gajinya nggak cair seperti itu. Ini bisa dibaca ya dan dipahami sendiri ya. Oke, kita next teman-teman. Jadi yang selanjutnya, fungsi rapat itu yang pertama adalah untuk memecahkan suatu permasalahan, tentu ya. Lalu yang kedua ada penyampaian informasi yang penting. Itu kalau misalkan ada yang penting yang kira-kira orang-orangnya itu harus dikumpulin, nah itu baru terus terlaksanakannya suatu rapat. Lalu ada yang namanya forum demokrasi. Maksudnya di sini forum demokrasi adalah forum di mana semua anggotanya itu berhak untuk menyampaikan pendapat, memberikan kritik dan mengajukan pertanyaan, itu seperti itu. Jadi nggak cuman satu orang doang yang ngomong. Nah itu kalau satu orang doang yang ngomong itu bukan namanya rapat ya, tapi kayak semacam ngasih instruksi aja gitu.
Nggak usah rapat kalau misalkan yang ngomong cuma 1-2 orang doang. Lalu yang keempat, ada yang namanya alat koordinasi yang baik untuk rapat dan organisasi gitu ya, supaya komunikasinya itu nggak cuma searah doang. Dua arah gitu, ada timbal balik gitu loh. Dan yang kelima adalah sarana pembentukan negosiasi dan pembentukan peraturan, terutama kalau misalkan perusahaan itu tergolong baru ya. Biasanya perusahaan, organisasi atau kantor yang dia baru berdiri itu butuh yang namanya suatu peraturan gitu ya. Peraturan-peraturan baru tersebut tentu tidak asal kita munculkan, tetapi harus perlu ada persetujuan. Nah, persetujuan itu muncul melalui rapat. Itu seperti itu. Nah, ini adalah syarat-syarat yang rapat yang baik, teman-teman. Yang pertama itu ada yang namanya, kita mulai dari sini ya. Bentar. Nah, suasana terbuka. Ada yang paham suasana terbuka? Rapat itu apa namanya dilakukan, bagusnya itu adalah suasananya itu terbuka. Dalam arti apa? Semua informasi yang ada di rapat itu disampaikan dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Itu seperti itu yang baik ya, tentunya ya, syarat rapat yang baik. Yang kedua, nah yang namanya rapat yang baik itu seluruh peserta rapat, teman-teman, itu harus aktif dari semuanya, pengurusnya, nggak cuman ketuanya doang yang ngomong, nggak cuman sekretarisnya doang yang ngomong, anggotanya juga diharapkan bisa memberikan usulan seperti itu, biar rapatnya itu kelihatan hidup, nggak cuman kayak kuburan sepi gitu, yang ngomong cuma 1-2 orang. Lalu yang ketiga, tidak ada monopoli, sama kayak yang tadi ya, kurang lebih ya. Nah kalau itu nama lainnya itu monopoli. Lalu ada bimbingan dan pengawasan dari pimpinan. Nah biasanya yang namanya rapat itu ada selalu orang yang ditinggikan atau orang yang dituakan gitu. Supaya apa? Supaya ketika rapat ada masalah, nah itu ada yang bisa pasang badan gitu. Khusus kalem baik gitu. Jangan bertengkar. Ini gini, kita bareng-bareng cari solusi gitu ya. Tenangkan pikiran gitu. Tapi kalau misalkan nggak ada yang dituakan, biasanya itu konflik sendiri-sendiri gitu loh. Nggak selesai-selesai gitu. Karena nggak ada yang dituakan. Lalu ketika ada pertanyaan, hendaknya pertanyaan itu disampaikan secara singkat dan jelas, gitu ya. Dan yang kelima adalah perdebatan berdasarkan argumentasi. Kalau misalkan dalam suatu rapat itu ada perdebatan, itu seenggaknya disampaikan dengan argumentasi kita. Biasanya argumentasi itu disertai dengan data atau fakta, bukan hanya melibatkan emosi. Hanya karena kamu benci dia, kamu nyampaikannya itu sampai menggebu-gebu gitu kan. Itu nggak baik, teman-teman. Sementara sambil saya lihat slide ini selanjutnya. Nah, prinsip dasar penyiapan rapat, teman ya. Jadi dalam rapat itu pada prinsipnya ada yang namanya 5W dan 1H gitu. Yang pertama saya ingin ngetes bahasa Inggris ya, teman-teman ya. Secara pasif. Kalau bahasa Inggris secara pasif itu minimal kalian bacanya itu benar. Yang pertama apa, Mbak Ade Resma? Why, betul. Why itu apa? Kenapa? Ya, why itu adalah kenapa. Kenapa rapat perlu diselenggarakan? Pasti akan ada yang namanya sesuatu. Mas Ardan. What? Apa? What? Apa ya? Masalahnya apa gitu ya? Masalah yang dibicarakan nanti di rapat itu apa gitu. Lalu Mbak Imas? Wuh. Ya. Atau siapa? Jadi siapa aja yang akan dilebatkan di rapat tersebut gitu ya, teman-teman ya. Lalu ada where atau di mana. Di mana itu biasanya kaitannya dengan tempat. Tempat yang mau dibikin buat rapat itu diadain di mana gitu kan. Lalu ada when, itu menunjukkan waktu ya, kapan rapat diselenggarakan. Lalu ada how, bagaimana rapat akan diselenggarakan. Jadi rapatnya itu modelnya formal atau informal gitu. Susunan acaranya itu seperti apa? Itu termasuk dalam how ya gitu. Mau ada menyanyikan lagu kebangsaan raya kah? Mau ada doanya kah? Nah itu masuknya how. Bentar. Oke teman-teman. Nah ini Pak Albert beri contoh ya. Contoh dalam persiapan membuat rapat.
salah satu persiapan membuat rapat itu adalah membuat agenda. Ini adalah agendanya. Agenda itu biasanya terdiri dari susunan acara rapat. Nah, bisa dilihat di sini menunjukkan kop surat ya, kop surat dari perusahaan itu sendiri. Lalu ada di sisi kiri itu waktu. Waktu dari awal sampai berakhirnya acara itu ada rinciannya. Nah, di sini ada registrasi peserta gitu kan, jam 7 sampai jam 9, 2 jam sendiri gitu kan. Berarti ini kayaknya pesertanya sampai 1000 gitu kan. Nah, saking banyaknya. Nah, ini ada menyanyikan lagu Indonesia Raya ya, lalu sambutan kepala LKPP dan seterusnya. Atau bisa seperti ini. Nah, tergantung. Jadi setiap perusahaan itu formatnya beda-beda. Di sini bisa dilihat perbedaannya, yang satu pakai tabel ya, tabel atau terkotak-kotak gitu ya. Yang sebelah kanan itu biasa, simple seperti ini gitu. Tanpa ada waktunya gitu kan. Jadi lebih ke langsung intinya aja. Yang pertama pembukaan, yang kedua pengarahan pimpinan rapat dan seterusnya. Dan di sini di bawahnya itu ada semacam mengetahuinya dari pimpinan ya, supaya apa? Supaya agenda rapat yang udah dibuat sekretaris itu pimpinan tahu. Kalau pimpinan lu tahu ya udah tanda tangan biar sah gitu ya. Kalau di sini nggak ada ya. Nah, itu beda-beda tergantung dari apa namanya format setiap perusahaan itu sendiri, teman-teman. Oke, saya pengen tahu beberapa dari kalian mungkin pernah lah yang namanya mengalami suatu rapat. Gitu. Siapa yang di sini pernah mengalami sebuah kegiatan rapat? Mbak Kaila mungkin ngalamin rapat apa aja selama hidup ini? OSIS, oke. Biasanya yang dibahas apa? Event. Saya pengen tahu rapat yang paling berkesan, yang paling ibaratnya kamu itu semangat banget buat ngikutin rapat dari awal sampai selesai itu bahas apa coba? Event Harlah sih Pak. Apa event Harlah? Coba Mas Vio. Rapat-rapat aja yang pernah kamu alami ya, dan yang terutama yang paling berkesan tentunya. Berkesan sih apa ya? Masih namanya federasi. Biasanya yang paling berkesan itu dalam rapat itu mungkin kamu lebih dominan ya, sering ngomong ya gitu ya pada saat rapat galaksi ya gitu. Di mana waktu itu rapatnya? Berapa jam? Mungkin bisa di 2 jaman lah Pak. 2 jaman. Iya Pak. Oke. Oke, begitu teman-teman ya. Nah, ini hanya sekedar sharing aja dari 3 teman kita, teman-teman, terkait dengan rapat yang semuanya itu adalah melibatkan sekolah ya, kegiatan sekolah ya. Ini mungkin akan lebih banyak lagi ketika kalian lulus sekolah ya, apalagi kalau misalkan kalian terjun di masyarakat itu. Ada yang namanya rapat ibu-ibu PKK gitu kan, ada yang namanya rapat ibu-ibu arisan gitu kan. Itu untuk ibu-ibu. Kalau misalkan bapak-bapak biasanya ada rapat musola gitu kan, apalagi kalau Ramadan ya itu biasanya kan dikumpulin gitu kan. Mungkin kalau sekarang belum dipanggil, tapi nanti kalau misalkan udah lulus, udah jadi pemuda, nggak usah heran kalau ada undangan datang atas nama kamu gitu. Nah, jadi hadir aja kalau misalkan ada undangan seperti itu. Oke teman-teman, saya pengen tahu rapat yang paling berkesan, yang paling ibaratnya kamu itu semangat banget buat ngikutin rapat dari awal sampai selesai itu bahas apa coba? Event Harlah sih Pak. Event Harlah. Seperti apa coba? Oh di sekolah gitu ya. Berapa? Oke teman-teman, saya pengen nanti kita bagi kelompok ya. Mohon maaf mati. Bagi kelompok, kalian bagi kelompok 5, 5, 5, 5 gitu. Ini kan ada 20 tuh, 5, 5, 5 berarti 4 kelompok betul. Silahkan kalian bisa membentuk kelompok sendiri. Monggo. Sok. Ya monggo teman-teman. Kalian ini ya fokus ke susunan acaranya ya, ya. Jadi nanti di apa namanya di kelompok kalian membahas suatu apa namanya tema yang akan dirapatkan, tapi kalian nggak usah ini bagi tugas terkait dengan saya mau bahas apa, tapi lebih ke susunan acaranya aja gitu. Dan di situ di susunan acaranya, bentar. Dan di situ yang paling berharapkan adalah ketika nanti kalian
mencontohkan susunan acaranya, itu kamu harus tahu alasan kamu memasukkan susunan acara itu kenapa gitu. Itu seperti itu ya. Susunan acara setiap itu apa namanya kegiatan beda-beda gitu. Mungkin bisa jadi ada yang ada pembukaannya, mungkin ada yang nggak ada pembukanya gitu ya. Mungkin ada yang doa, ada yang nggak ada gitu ya. Monggo terserah gitu. Dan tentunya ini juga disesuaikan dengan realita yang pas gitu. Contohnya kayak misalkan di sekolah kenaikan kelas ya, kayak lomba Agustusan, kayak apalagi sih? Kalau di perusahaan itu biasanya evaluasi kinerja ya. Evaluasi kinerja itu biasanya dilakukan setiap bulan sekali. Lalu apa? Yang satunya OSIS ya. Nah, monggo silakan. Menyanyikan lagu kebangsaan, sambutan kepala sekolah, paparan dari masing-masing wali kelas, pengumuman hasil kenaikan kelas dan doa. Saya pengen tahu review presentasi kamu nanti seperti apa untuk menjelaskan susunan acaranya. So, yang pertama pembukaan, alasan kamu. Pembukaan wajib soalnya media. Oke, yang kedua. Hari kebangsaan, menghormati. Menghormati apa? Menghormati apa? Sama, sebenarnya hampir sama pembukaan sama menyanyikan lagu kebangsaan karena itu adalah acara yang formal gitu ya. Tapi sebenarnya untuk sekolah memang ada yang menyanyikan, ada yang enggak. Meskipun resmi gitu. Lalu sambutan kepala sekolah kenapa? Coba saya pengen tahu. Ini Oke, siap. Lalu ada paparan dari masing-masing kelas. Inti susunan acara itu seperti apa? Mungkin bisa digambarkan. Itunya mana? Review. Oke. Coba Pak Al pengen tahu. Ih, keren loh. Sekarang mungkin ngarep Pak Albarian. Ya coba. Oke, ngomong asal itu. Pak. Iya dong. Nah, berdiri ya. Coba berdiri. Nah. Waalaikumsalam. Ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai kelas meeting. Susunan acaranya. Dengan acara kelas meeting. 1. Pembukaan. Pembukaan panitia dan ketua pelaksana lomba dan dilanjut penjelasan singkat mengenai kegiatan kelas meeting. 2. Doa bersama. Doa bersama dipimpin oleh perwakilan dari kegiatan. 3. Kegiatan pertama. Kegiatan perlombaan seperti lomba futsal di lapangan belakang, lomba voli, memasukkan kartu ke dalam botol, lomba e-sport. 4. Pengumuman pemenang dan pembagian hadiah. Ya, terus? Pengumuman juara dan Oh, ada yang ini, ada yang nggak jelas. penutup. Sambutan penutup dari panitia atau grup seminar. Doa penutup, foto bersama, opsional. Itu, oke. Ini saya pengen coba lihat. Udah selesai semua belum? Udah selesai semua belum? 2 menit lagi ya. Oke. Nanti saya harap mulai dari kelompok 1 presentasi 2 menit lagi.
Siapa yang mau presentasi nanti hasil diskusinya? Andrian. Oh, di luar dugaan. Kaila ya, oke. Di luar dugaan ternyata Andrian. Oke, nggak apa-apa. Saya pengen 1, 3, 2, 4 gitu ya. 1, 3, 2, 4 gitu. Jadi nanti habis 1, 2, 3, habis 3, 2, habis 2, 4 yang presentasi. Dan jangan lupa setiap presentasi ada minimal satu kelompok yang ngasih tanggapan, pertanyaan atau saran. Gitu. 1 menit lagi. Oke, monggo dari kelompok 1 silahkan untuk menyampaikan presentasinya. Mohon perhatian ya teman-teman ya, supaya nanti kita punya gambaran apa yang ada di pikiran kelompok 1 ini terkait dengan diskusinya. Betul. Monggo. Oh, mau di situ? Ya silahkan, nggak apa-apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang diketuai oleh Andrian Hermawan, koordinator dari Siti Aisyah, bendahara dari saya sendiri Kaila Zara, sekretaris dari Laila Noviani, dan si acara Asifatul Askia. Agendanya 1. Apresiasi hasil kerja pada event Hari Guru oleh ketua pelaksana sendiri yaitu Andrian Hermawan. Oke. Durasinya 5 menit. Kedua, divisi masing-masing dari koor, bendahara, sekretaris, si acara, dan ketua. Durasinya 1 jam lebih. Ketiga, keluh kesah dari setiap divisi masing-masing untuk memberikan saran satu sama lain untuk event selanjutnya. Durasi selama 1 jam, saya menentukan durasi untuk selama 10 menit. Dan selama rapat mendapatkan snack berupa snack. Rapatnya sampai sore apa sampai siang doang? Sampai siang doang. Oh ya, cuma dapat snack berarti ya. Kalau sampai siang harus ada susunan acara istirahat semua. Ya, seperti itu kira-kira apa yang didiskusikan dari kelompok 1. Monggo, barangkali ada kelompok lain yang mau menyampaikan pendapat, pertanyaan, saran atau tanggapan. Silahkan. Oke, monggo, sok Mas Rio. Ya, berdiri dong. Dari mengenai rapat tadi itu kenapa tidak ada pembukaan? Tidak terlalu bagus juga kan. Sudah diapresiasi oleh ketua pelaksana. Sudah diapresiasi oleh ketua pelaksanaannya sendiri. Terima kasih. Oke, seperti itu. Gimana? Cukup? Cukup. Oke. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Bahkan di kelompok 1 pun hasil diskusinya adalah ada temuan ya. Jadi temuannya itu nggak ada di pembukaan gitu. Nggak masalah gitu. Nggak masalah. Tapi umumnya memang pada suatu rapat itu ada pembukaannya tentunya. Siapa yang buka? Yang buka itu sekretaris tentunya. Tapi kalau misalkan di situ rapelan ketua sekalian, nggak apa-apa. Nggak pakai sekretaris, nggak apa-apa, silahkan. Tergantung sifat rapatnya seperti apa, resmi atau non resmi. Biasanya kalau yang resmi banget sih sekretaris. Supaya nanti ketika susunan acaranya sampai di sambutan, sekretaris melemparkannya ke pimpinan gitu, supaya waktu dan tempat untuk pimpinan dipersilahkan. Sesuatu yang kurang atau mungkin ada yang ditanyakan, monggo persilahkan. Ya, Mbak El barangkali mau ada unek-unek, silahkan tanyakan. Oke, untuk Mbak El apa namanya ingin sok.
kelas biasanya kan ada. Ya, sok. Kenapa nggak ada? Terus ada lagi? Apa satu-satu? Satu aja. Oke. Monggo, siapa yang mau menjawab? Sudah, apa adanya aja nggak apa-apa. Ya, oke, monggo. Iya, Di sini jawab pertanyaan dari L. ya. Karena acaranya tidak formal. Karena acaranya tidak formal, jadi lagu kebangsaan Indonesia Raya itu tidak dimasukkan di situ. Begitu? Ya. Oke. Ada lagi Mbak El? Acaranya tidak formal. Tapi apa kemarin pas bulan bahasa itu masuk ke acara yang tidak formal juga. Tapi kan menyanyikan lagu kebangsaan. Tapi ini kok enggak? Kenapa? Oh gitu. Iya, iya. Monggo diselesaikan secara damai. Gak apa-apa, gak apa-apa. Ya, kenapa? Logikanya gini. Kok di kelas meeting ya, ibaratnya hampir setara dengan bulan bahasa gitu. Di kelas meeting nggak ada nyanyi lagu Indonesia Raya, sama di bulan bahasa kok ada. Kira-kira menurut kamu itu kenapa ada perbedaan seperti itu? Aduh, pilek ya, kurang-kurang dikit. Ya, mohon perhatian teman-teman ya. Jadi dari semua yang kelompok teman-teman kelompok sampaikan, itu yang jelas intinya adalah bahwa dalam menyelenggarakan suatu rapat, itu yang perlu kita perhatikan banget itu yang pertama memang waktunya dulu. Waktunya dulu, dan waktu itu juga ada kaitannya dengan materi yang akan dibahas. Biasanya materinya berat enggak, sampai jam berapa gitu. Kalau misalkan materi rapatnya itu agak berat atau misalnya terkait workshop, itu biasanya memakan waktu sampai seharian ya. Kalau misalkan makan sampai waktu seharian, biasanya itu susunan acaranya ada istirahat, coffee break mungkin 2 kali ya. Biasanya acara-acara yang memakan waktu seharian itu mulainya jam 7. Coffee breaknya jam berapa? Jam 9. Iya, coffee break itu kayak kalian masuk jam 7, terus jam 9:15 istirahat gitu ya. Itu namanya coffee break kalau di rapat. Dan makan siang atau istirahat, sholat, makan, lalu coffee break lagi jam berapa? Jam 3. Jam 3-an gitu ya. Itu biasanya digabung sama istirahat sore. Coffee break nanti istirahat, sholat, makan. Paling mungkin biasanya rapat-rapat yang berat kayak gitu itu jam 5 berangkat atau kelar. Workshop, biasanya workshop, terkait dengan workshop teman-teman. Ya, jadi kegiatan-kegiatan kayak gitu nggak melulu rapat, tapi ada kalanya workshop gitu ya, seminar gitu ya. Nggak masalah teman-teman. Pelaksanaan kegiatan gitu ya. Itu seperti itu. Jadi saya pengen beberapa dari kalian ya, mungkin salah satu atau salah dua, saya ingin tanya apa saja hal penting yang perlu diperhatikan ketika mengelola rapat coba. Tadi saya sudah coba sebutkan satu ya. Apalagi selain itu ada lagi, Mas Tio? Iya, tadi kan Pak Albert sampaikan bahwa hal yang perlu diperhatikan pada saat rapat itu waktunya kan gitu. Terus apa lagi? Tujuannya seperti apa? Kenapa tujuan itu merupakan suatu hal yang penting yang harus ada pada rapat? Apa yang bisa mempengaruhi gitu? Tujuan penyelenggaraan rapat. Untuk mencapai tujuannya apa sih? Tujuannya itu biasanya dilihat dari urgensi. Kira-kira perlu harus diselesaikan enggak? Ya, iya betul Tete. Jadi tujuannya kita rapat itu buat apa? Kalau misalkan nggak ada solusinya, percuma rapat kan gitu logikanya.
Yang namanya rapat pasti ya, kita punya tujuan supaya masalah itu cepat terselesaikan kan gitu. Oke teman-teman ya, untuk selanjutnya sampai ketemu minggu depan ada tugas yang harus kalian kerjakan ya. Kalian kan udah buat apa namanya suatu susunan acara rapat tuh. Kalian bayangin aja nanti pembahasan rapatnya seperti apa, itu terserah kalian. Dan hasil rapatnya seperti apa terserah kalian. Tapi intinya adalah pembahasan rapat itu dan hasil rapat itu kalian buat dalam sebuah lembar yang disebut notulen. Nah, itu kalian bisa buat di rumah ya. Itu buat latihan mandiri ya. Notulen yang kamu buat itu berdasarkan apa yang kalian didiskusikan pada hari ini. Seperti itu. Ada yang ingin tanyakan sebelum hal bertutup hari ini? Tidak ada. Oke. Baik, terima kasih teman-teman buat pertemuan hari ini ya. Pertemuan hari ini cukup sampai di sini karena sudah pergi dengan yang lain, ya kan? Hidup sendirian dan tak kasih. Ya, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tepuk tangan buat kalian semua.